Baik, ibu-ibu semuanya, dalam tema kajian kita ini apa yang mau kita tingkatkan apanya nih kira-kira? Keimanan, ketakwaan. Keimanan, terus ketakwaan, terus kesabar. Emang enggak sabar, Bu? Kadang-kadang sabar, kadang-kadang enggak sabar. Kadang-kadang kita memahami tentang sabar pun juga pakai fikihnya fikih setan. Aduh, kayaknya baru denger ya. Fikih setan. Fikih itu kan pemahaman ya. Sebuah pemahaman. Pemahaman setan itu gimana sih tentang sabar? Pokoknya aku. Kalau sudah pokoknya aku gitu. Pokoknya saya, sabar saya itu ada batasnya. Udah. Emang batasnya seberapa? Yang membatasi siapa? Seolah-olah kalau sudah tidak kuat untuk sabar, seolah-olah semua yang dilakukan serba boleh. Itu maksudnya, yang dimaksud fikih setan itu adalah mengatakan kalau sabar itu ada batasnya, kemudian kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah seolah-olah membenarkan bahwa tidak sabar itu ukuran manusia, apa yang dilakukan boleh. Itu yang kemudian menjadi pemahaman yang salah. Baik, untuk hari ini ibu-ibu semuanya, kaji kita adalah tentang, karena semuanya itu membutuhkan hal yang sama. Satu, meningkatkan iman, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan keistiqomahan kita, meningkatkan kesabaran kita, meningkatkan kualitas diri kita secara keseluruhan. Kata kuncinya adalah ilmu. Ilmunya harus benar. Ilmunya harus bertambah. Yang kedua, kalau ngaji biar dapat ilmu, apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah adanya qabulun nushi. Ada keterbukaan hati untuk menerima nasihat, menerima kritik. Emang orang ngaji ada yang nggak mau? Begitu kajian, Ibu. Hasad itu adalah senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ini lagi ngaji nih, tapi yang diingat siapa? Teman, tetangga. Ya benar Ustaz, apa yang disampaikan Ustaz itu benar itu. Tetangga saya benar seperti itu. Itu kakak ipar saya itu persis seperti itu. Hasadnya luar biasa. Jadi setiap ngaji yang keingat temannya, tetangganya, saudaranya, itu yang kemudian disebut ini orang ngaji, tidak bakalan meningkat kualitasnya. Kenapa? Karena tidak memiliki keterbukaan hati, tidak siap untuk menerima masukan. Begitu ngaji, setiap ngaji yang keingat tetangganya, temannya, begitu. Akhirnya apa? Seumur hidupnya dia hanya pandai mengurai kesalahan orang lain. Nah, sekarang kata kunci setiap ngaji begitu, Bu. Kita harus, jadi kalau mengacu kepada sahabat Nabi, sahabat Umar ibnul Khattab, setiap mendengarkan ayat atau nasihat Rasulullah, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, yang ada pada sikap sahabat Umar ibnul Khattab adalah ayat ini untukku. Makanya Umar itu kalau mendengarkan kajian, karena saking takutnya, itu mendengar ayat itu bisa pingsan, gemetar, pingsan. Kita selama ini ngaji pernah pingsan nggak, Bu? Karena lapar ya, kalau udah lapar belum sarapan, naik LRT berdiri. Baik, sementara Umar ibnul Khattab itu, Bu, secara fisik adalah seseorang yang tidak layak untuk pingsan.
tinggi, besar. Kalau naik kuda, kebayang tuh. Kalau naik kuda sahabat Umar itu, kedua kakinya itu menyentuh tanah. Tinggi. Sementara kalau kita berdiri di samping kuda, Sebentar. masih tinggian kudanya malah. Sahabat Umar naik kuda, kakinya masih menyentuh tanah, artinya badannya pun Tinggi. kalau perang 10 lawan 1. Umar sendirian dikeroyok 10-10-nya bisa pastikan mati semua. Jadi kalau perang berhadapan sama Umar selesai udah. Makanya kemudian ketika sahabat Umar itu hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad, Abu Bakar dan sahabatnya Abu Bakar itu mau pergi ke Madinah itu pakai ngumpet-ngumpet kan? Ke Jabal Thur dulu. Dan itu ke arah selatan dari tempat tinggalnya Nabi itu ke arah selatan dulu. Sementara yang dituju adalah arah utara. Madinah itu arah utara Mekah. Kalau Mekah Madinah itu sini Boyolali. Sini jauh nggak sih? Kalau jalan kaki. Itu malah ke selatan dulu, ngumpet dulu, baru ke utara. Biar tidak terendus posisinya di mana. Sementara sahabat Umar ibu, hijrah sendirian, begitu berangkat, mengumumkan dirinya di depan, kalau ada sofa, marwah. Di sofa itulah tempat kongko-kongkonya pembesar-pembesar Quraisy saat itu. Umar berdiri kemudian bicara di depan mereka, pembesar-pembesar Quraisy yang lain. Barang siapa yang ingin istrinya jadi janda, dan siapa yang ingin anaknya jadi yatim, saya besok mau pergi hijrah ke Madinah lewat sonono. Kalau kepingin istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, cegat saya di sana. Semua pasukan khusus itu bu, sepinter apapun, semuanya mikir. Kalau 100 orang nanti ngeroyok Umar, ada 10 pasti yang mati. Jangan-jangan yang 10 itu saya. Di antara yang 10 itu saya. Di antara yang istri saya jadi janda, anak jadi yatim, itu adalah keluarga saya. Karena mikirnya gitu semuanya, akhirnya udah, kalau Umar mau pergi biarin aja pergi dah. Artinya menunjukkan Umar itu badannya luar biasa, kekuatan luar biasa. Tapi bu, kalau dengar ayat, kalau ngaji, pingsan. Kenapa? Sekali lagi saya ingin mendudukkan bahwa kalau ngaji untuk kita buka hati kita buka pikiran kita buka semuanya untuk merekam apa yang disampaikan sehingga kita benar-benar dapat ilmu. Nah, kaji kita hari ini, saya ingin satu hal lebih menguatkan ibu-ibu apa yang selama ini sudah dilakukan. Apa itu? Fawaid tilawah wa tadabburil Quran. Keutamaan tilawah dan tadabbur Al-Quran. Kenapa sih kita itu mesti harus membaca Al-Quran? Kenapa sih kita itu harus mengkaji, mendalami isi Al-Quran dengan bentuk kajian seperti ini? Apa yang kita dapat? Apa untungnya kalau kita tadarus Al-Quran? Tapi yang luar biasa adalah
saudara kita yang beragama besok kalau ngaji yang harus dibawa adalah Al-Quran. Al-Quran terjemah dibawa, kemudian buku tulis dibawa. Karena kalau jiping Bu, selamanya kalau ngaji nguping itu keluar pintu hilang tuh. Apalagi nanti sampai rumah ketemu cucu, mau ngajak kemana gitu ya, itu udah hilang aja. Makanya kemudian taklim yang paling bagus, ngaji yang paling bagus itu adalah ketika seseorang itu menyiapkan semuanya, pikirannya, hatinya, perasaannya, tangannya, matanya, seluruh inderanya fokus merekam apa yang disampaikan itu. Makanya dalam hadis disebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ta'allam itu maknanya Bu, ta'allam itu bukan belajar seperti bahasa Indonesia. Coba Ibu di sini ngaji kan? Begitu ditanya di jalan, Ibu mau kemana? Itu mau ngaji di masjid. Kan sudah ada player dari kemarin udah disebar, kok enggak ikut? Tapi begitu sampai masjid ngajinya begini. Gimana kemarin? Baik. Saya dengar kemarin dapat arisan ya. Iya, emang kenapa? Pinjam dulu dong 2 juta. Besok saya balikin. Ngobrol aja deh. Ini ngaji, diskusi sendiri. Artinya apa? Indranya tidak fokus. Hatinya tidak fokus. Walaupun keluar dari sini tanya, Ibu dari mana? Itu baru ikut ngaji. Walaupun sambil ngobrol tetap disebut belajar. Itu kalau bahasa Indonesia. Atau Ibu lagi duduk kelihatannya fokus. Fokus benar. Ini kemana-mana nih. Ya Allah, ini sudah mau hujan. Itu rendeman baju 3 hari baru saya cuci. Sekarang hujan, nanti nggak ada yang ngambilin. Itu udah diskusi sendiri tuh. Gimana mudah-mudahan tetangga saya ngelihat jemuran itu nanti bisa ngambilin. Udah. Akhirnya nggak ketangkep kan. Makanya disebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an. Sebaik-baik kalian adalah orang yang ta'allama. Jadi ta'allama itu Bu adalah orang yang hadir, duduk, mengerahkan seluruh inderanya. Pendengarannya, matanya, telinganya, perasaannya, pikirannya hadir untuk merekam, menangkap apa yang disampaikan. Itu yang disebut ta'allam. Jadi kalau dengaran khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, itu kayaknya hadis di TPA itu Pak ya, untuk TPA ya. Seolah-olah kepikiran itu untuk ngaji TPA itu. Sementara itu tata nilai dalam kehidupan kita. Tidak ada yang melebihi kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang selain orang itu mau belajar. Tapi ingat-ingat, belajar dengan ta'alama itu bobotnya beda, bahasanya itu beda kalau diartikan. Kalau ta'alama seperti itu tadi, mudah-mudahan kita semuanya hadir di sini benar-benar ta'alam. Belajarnya itu benar-benar mengerahkan semua indera.
Jadi saya ulangi lagi, apa sih keuntungannya kalau kita tilawah dan tadabbur Al-Quran? Yang pertama, kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita membaca Al-Quran, kita mengkaji Al-Quran, kedudukan kita, Bu, didudukkan sebagai hamba yang beribadah kepada Allah. Seberapapun kemampuan kita membaca Al-Quran, kita yang terbata-bata atau yang sudah lancar, atau ini sudah lancar tapi sana-sini masih banyak kekurangan, kesalahan, panjang pendeknya belum serasi, atau yang sudah benar-benar tartil, kita yang berinteraksi dengan Al-Quran, bacaan kita itu banyak yang salah atau lancar, didudukkan di hadapan Allah, kita dicatat sebagai hamba yang beribadah kepadanya. Makanya Rasulullah katakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wa hasanatun bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca Al-Quran, satu hurufnya, orang itu mendapatkan satu kebaikan dan satu pahala. Satu kebaikan yang Allah berikan itu dikalikan 10 setiap hurufnya. Coba kalau kita baca Fatihah, baru mulai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, hurufnya ada berapa? Banyak. Itu saking apa? Bis. Kayaknya saya tidak pernah ngitung deh, Pak. Pokoknya banyak aja. Bila. Coba ada berapa? 16. Ada? 16. Ada yang 16. Berarti pahalanya 10 kali 16. Berapa tuh? 160. Coba yang lain ada berapa? 19. Kenapa ini satu barisan begini jadi beda? Kenapa? Halo? Semuanya ada 19. Berarti kalau kita baca baru Bismillahirrahmanirrahim saja, tinggal nanya kan ke AI itu kan? Ya. Kalau Fatihah berapa? Oh ya, Ustaz. Tinggal buka handphone, tek selesai. Tunggu. Baik. Nggak apa-apa, salah ngitung nggak apa-apa. Insya Allah kalau kita baca Quran, pahalanya nggak akan berubah, walaupun kita salah ngitung. Al-Fatihah berapa? Berapa, Bu? Al-Fatihah. 100. Masya Allah. Tinggal ngalikan 10 kali. 139. Ya, sekali-kali ngitung pahala nggak apa-apa. Berapa? 1390 pahala setiap baca Fatihah. Kalau orang itu tidak pernah tadarus Al-Quran, ya nggak dapat. Ada yang kemudian juga mengatakan, nggak apa-apa kan Ustadz, nggak baca juga nggak apa-apa kan, yang penting hatinya baik. Nggak jilbaban nggak apa-apa kan Ustadz, yang penting hatinya baik. Itu namanya fikih setan itu. Membenarkan pendapat tetapi berdasarkan akal-akalan. Baik, jadi yang pertama tadi apa, Bu? Nilai yang Allah berikan bagi orang yang tadarus Al-Quran, orang itu didudukkan sebagai hamba yang beribadah kepada Allah. Walaupun bacanya ibu-ibu semuanya itu belum benar, lakukan saja. Ada yang dari Jawa? Banyak. Coba ada berapa di sini? Jawa Tengah, Jawa Timur. Terus Jawa Barat? Banyak. Sumatera? Padang? Palembang? Sumatera banyak juga. Oke.
Ibu, masing-masing daerah itu punya kelemahan. Iya. Ya. Yang satu, yang Jawa, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu ngamala wa huwal ngajijul ghafur. Itu khas bacaan Jawa yang belum tahsin. Udah tahsin enggak lagi. Kalau sudah ikut program perbaikan bacaan, tidak ketahuan ini orang Jawa atau orang mana, tidak ketahuan. Yang Sumatera, Bismillahirrahmanirrahim. Rohnya jadi ra. Iya. Saya ada tuh. Itu ya Bu ya, betul ya. Saya nggak Sementara itu salah gitu. Tapi karena memang umumnya membacanya begitu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Sekarang udah belajar roh. Jadi Kenapa jadi ro? Karena kita sudah ikut tahsin. Dikasih tahu, Ibu, kalau membaca bismillah, baca Fatihah, rohnya semuanya tidak boleh dibaca tipis, harus dibaca tebal. Tebal itu ro, tipis itu ra. Itu kalau diurut sampai bagaimana Nabi itu membaca, sanatnya itu nyampe di sana, nggak akan ketemu, dicari yang ra itu nggak akan ketemu. Nabi itu tidak pernah membaca ra, bacanya ar-ro. Makanya, nah kalau Jawa Barat, yang paling susah itu bunyi fa. jadi Pak. Iya. Tapi kalau bunyi gitu kadang-kadang saya itu masih dibantah, Bu. Ustadz kalau ngomong begitu, kalau orang Jawa Barat nggak bisa beli pa itu fitnah itu Ustadz, itu fitnah itu. Jawaban fitnahnya itu sudah ketahuan, itu membuktikan kalau susah bunyi fa gitu. Baik, tapi ala kulli hal Ibu, dengan segala kekurangan, kelemahan masing-masing daerah. Tapi kalau orang itu tetap mau tadarus Al-Quran, mau membaca Al-Quran, maka orang itu tetap didudukkan sebagai hamba yang beribadah kepada Allah. Allah akan memberikan pahala setiap bacaan setiap huruf yang dibacanya. Walaupun terbata-bata. Pahalanya ada berapa? Ada 2. Falahu ajran. Wayat ta falahu ajran. Kata Nabi, walaupun itu bacanya gratul. Itu bahasa Jerman, Ibu. Gratul itu apa, gratul itu apa, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas, baca Qur'annya itu kayak naik motor, businya kotor. Bensinnya penuh nih, tapi businya kotor. Pasti bunyinya ngeng ngeng bek 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 ngeng 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 bek 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 bek. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta. Ini yang panjang mana, yang pendek mana? Tapi ada, karena setiap hari membaca walaupun belum tahsin, masih banyak sana sini kesalahannya, lancar bacanya. Tapi kaidah tajwidnya tidak terterapkan dengan baik karena tidak paham. Tidak ikut program tahsin. Ibu, tetap saja lakukan. Di hadapan Allah, kita akan tetap didudukkan sebagai hamba yang beribadah kepadanya. Yang pertama, dapat pahala karena kita tahu diri. Satu majelis taklim, kita akhirnya ngaku. Satu komplek ini yang baca Qur'annya paling jelek itu saya. Yang lain program tahsinnya udah lulus. Saya sudah 2 tahun tidak lulus-lulus. Kedua, dapat pahala dari setiap ayat yang dibaca. Jadi
Satu, Allah berikan pahala karena dia tahu diri. Dia belum. Banyak salah baca, tapi tetap baca. Itu Allah berikan pahala tersendiri. Kemudian yang kedua, dari ayat yang dibaca, Allah berikan pahala juga. Dapat dua pahala. Tapi Ibu, kalau bacanya benar gimana? Kita program tahsin. Kemudian baca kita semakin baik, panjang pendeknya semakin serasi, maka itu disebutkan orang ini melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Apa bentuknya? Warattilil Qur'ana Tartil. tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Ketika seseorang itu bacanya tartil, berarti orang itu sedang melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Orang yang melaksanakan yang Allah perintahkan, Allah akan mencintai terhadap hambanya itu. Maka Rasulullah katakan, Innallaha yuhibbu ayyuqra al-Quran kama unzil. Sungguhnya Allah itu sangat mencintai kepada hamba yang membaca Al-Quran, membacanya sebagaimana ayat itu diturunkan. Ayat itu diturunkan dengan bacaan yang tartil. Ketika seseorang itu bacanya tartil, maka Allah sangat mencintai terhadap hambanya ini. Kalau orang itu bacanya nggak tartil, Allah cinta juga, tapi nggak pakai sangat. Itu bedanya. Kita tinggal nanya, kita mau dicintai oleh Allah dengan cintanya yang sangat, atau yang cintanya biasa-biasa saja? Sangat. Kalau sangat berarti semua kita harus sepakat, kita harus tahsin tilawah Al-Quran. Kita harus memperbaiki bacaan Quran kita ini. Sampai kemudian ketika baca, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wawwal azizul ghafur. Kalau kita tadarus pelan-pelan begitu Bu, oh asik banget itu. Apalagi pagi hari duduk di kursi goyang sambil ayun-ayun di kursi goyang sambil tadarusan gitu. Asik banget itu. Baik, jadi Ibu, untuk bisa mendapatkan bacaan yang benar, kita mesti harus ikut program tahsin. Gitu. Alhamdulillah. Tapi gimana Pak? Gigi saya tinggal satu, sudah pamit semua. Nggak apa-apa Ibu, tinggal satu pun nggak apa-apa. Kenapa? Ikhtiar kita yang kita lakukan nanti di hadapan Allah akan menjadi alasan ketika seseorang diperintahkan udah pada masuk surga karena sedekahnya, karena sholatnya, karena ngajinya, karena akhlaknya, karena kebaikannya. Orang ini masa-masa masuk surga. Begitu masuk surga Ibu, Allah masih menyuruh kepada hambanya. Iqra wartaqi. Bacalah Al-Quran. Dan naiklah ke tingkatan nikmat surga, ke tingkat nikmat surga yang berikutnya. Warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Ini sudah masuk surga loh. Allah masih nyuruh kepada hambanya yang masuk surga itu disuruh baca Al-Quran. Begitu baca Al-Quran kemudian kata Allah nanti, fa inna manzilataka fi akhiri ayatin, kata Nabi, taqra'uha. Tempatmu, nikmat surga yang engkau dapatkan itu tingkatnya tingkatan yang mana?
itu ditentukan pada akhir ayat dan surat apa yang kamu baca. Itu kata Nabi begitu, Bu. Jadi baca Al-Quran itu bukan daripada, bukan. Tapi nanti di hadapan Allah, orang yang tidak bisa baca Al-Quran, ini karena sedekahnya, karena wakafnya, orang ini masuk surga. Tapi untuk menikmati tingkatan nikmat surga, itu ditentukan oleh bacaan Qurannya. Di dalam syarah hadis ini disebutkan, hadis ini mengandung maksud bahwa tingkatan nikmat surga itu tingkatannya sejumlah ayat, sejumlah surat dan ayat dalam Al-Quran itu. Jadi kalau kita sudah sedekah, kalau kita sudah menjaga sholat kita, kalau kita saum Ramadan, kalau kita melakukan kebaikan yang lain, tapi kalau tidak baca Al-Quran, tidak bisa baca Al-Quran, atau tidak baca Al-Quran dalam kehidupannya, jangan pede kalau masuk surga. Kenapa? Orang pada naik ke tingkatan nikmat surga berikutnya, dia ingin naik, tapi Allah tidak bolehkan. Ini poin yang satu ya. Kenapa kita baca Al-Quran? Karena kita didudukkan sebagai hamba yang beribadah kepada Allah. Kedua, kalau kita membaca Al-Quran, apa yang Allah berikan kepada kita? Nilai apa yang Allah berikan kepada kita? Yang kedua adalah tarsikhon lil iman. Allah akan mengokohkan iman kita. Allah akan menguatkan iman kita. Ada seseorang namanya Gladstone. Ibu kenal? Oh, kenal enggak? Gladstone adalah mantan Perdana Menteri Inggris. Satu saat Gladstone ini pidato di depan anggota Dewan. Kalau kita pidato di depan DPR MPR lah kira-kira begitu. Dengan mengangkat mushaf, dengan mengangkat Al-Quran. Sementara dia agamanya Protestan. Pidato bawa Al-Quran. Dia menjelaskan di hadapan anggota Dewan. Saudara-saudaraku, sidang kabinet yang saya hormati. Saya ingin sampaikan sesuatu. Anda semuanya jangan pernah mimpi. Anda semuanya jangan pernah berhayal mampu mengalahkan orang-orang Islam. Selama orang-orang Islam itu masih mempelajari kitab sucinya. Selama orang-orang Islam itu masih membaca kitab sucinya. Selama orang-orang Islam itu masih mengajarkan kitab sucinya kepada generasinya. Jangan harap Anda mampu melakukan pertarungan kepada umat Islam. Karena kekuatan umat Islam itu sejauh mana kedekatannya dengan kitab sucinya. Semakin dia dekat dengan kitab sucinya, membacanya, mengkajinya, memahaminya, maka dia akan memiliki kekuatan ruhiyah. Dia memiliki kekuatan iman yang kita tidak akan mampu mengalahkan mereka. Dan ini dalam sejarah tertulis, Ibu. Sejarah tentang Gladstone itu, apa yang dikatakan itu tercatat. Artinya apa? Kalau umat Islam itu jauh dari kitab sucinya, itu sama dengan kalau kita tidak mau tadarus Al-Quran, Bu, atau di antara keluarga kita sudah tadarus Quran nih, tapi di antara keluarga kita, suami atau anak kita, dia tidak akrab-akrab dengan Al-Quran, maka hakikatnya ini kayak ikan yang mentas dari kolam.
Kebayang Bu, kita beli ikan koi 3 juta. Bagus banget. Kita tidur, malam hari ikannya loncat dari kolam. Berarti tidak pada posisi dalam air. Berapa kira-kira kekuatan untuk hidup? Kira-kira hidup apa mati? Mati. Mati. Jadi ibu-ibu semuanya, kalau kita tidak baca Al-Quran, hakikatnya hati kita itu, kalau tidak mau dikatakan mati, itu, ibu kalau beli emas berapa? 24. 24 karat? 24 karat itu bagus nggak? Bagus. Bagus. Kalau sekarat, orang yang tidak akrab dengan Al-Quran, tidak mau tadarus Al-Quran, berarti kalau emas itu namanya sekarat. Begitu. Ya. Bu, Bu, ini serius ini. Iya, Ustaz. Karena begini, ada nggak keluarga kita yang sakit jantung kemudian begitu masuk rumah sakit dipasang alat-alat deteksi jantung tuh. Apa Bu namanya Bu? EKG. Terus kemudian di layar monitor ada bunyi kan? Tit, 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 tit. Jam 1 malam yang nungguin lihat tit, apa reaksinya? Kaget. Panik, panggil suster, panggil dokter. Begitu cek sama dokter dicek, Ibu sabar ya, Bapak sudah dipanggil oleh Allah. Angkat telepon, sana sini, kabarin semuanya. Ternyata 20 menit lagi, bunyi lagi. Tit, 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 tit. Panggil dokter. Cek lagi. Ibu, subhanallah, luar biasa, Masya Allah. Nih. Bapak hidup lagi. Kabarin lagi, telepon lagi sana sini. Bapak hidup lagi. Alhamdulillah, saya udah ngabarin sana sini. Udah. Ternyata setengah jam kemudian, tit. Dah, telepon lagi. Dek, kayaknya Bapak mati beneran. Saya ingin gambarkan begini, Bu. Orang itu kalau tidak tilawah dan tadarus Al-Quran, kondisinya begitu. Baca, enggak. Baca, enggak. Baca, enggak. Baca. Halo? Coba deteksi kondisi jiwa kita. Hidup atau tidak ruh kita. Ya kalau urusan kelihatannya ada napasnya, masih ini sirkulasi darah masih mengalir, dalam konteks itu hidup. Tapi ingat, ketika jiwa seseorang, semangat seseorang beragama, itu lemah atau tidak, mati atau tidak, kedekatan dengan kitab suci Al-Quran itu menjadi tolok ukur. Tapi karena sering ngaji kadang-kadang masih ada alasan juga. Ya, tapi kata Ustadz yang lain itu disebutkan juga Ustadz. Kan Rasulullah itu kalau iman seseorang itu kan disebutkan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Jadi kalau saya itu kadang baca, enggak, ya memang nasnya begitu. Begini Bu, hadis itu jangan sampai untuk menjustifikasi, untuk membenarkan apa yang kita lakukan. Pertanyaannya sederhana. Tambah
kurang. Imannya tambah, kurang. Tambah, kurang. Tambah, kurang. Pertanyaannya satu, kurangnya itu lebih banyak atau lebih sedikit? Banyak kurang. Baca, enggak. Baca, enggak. Enggak. Enggaknya itu lebih lama apa? Sebentar. Lama. Pertanyaan, Ibu, Ramadan kemarin khatam enggak? Baca Qurannya khatam enggak? Berapa kali? Saya seingat saya 2 kali Ustaz. Malam 15 khatam, akhir bulan khatam. Alhamdulillah. Pertanyaan kedua, Ibu, dari Ramadan sampai sekarang berapa kali khatam? Ya kan? Jawabannya tersenyum kan? Ya Allah, Ustaz, ya itulah kadang manusia itu memang begitu Ustaz. Kadang ya semangat, kadang enggak. Itu yang dimaksud. Jangan biarkan, Ibu, diri kita itu kadang baca, kadang enggak. Kadang baca, kadang enggak. Kan kemarin sudah saya tanya, Ibu kepingin seperti sahabat Nabi yang rajin apa yang malas? Halo, jangan buat emosi saya, jawab yang kencang. Kepingin seperti sahabat Nabi yang rajin apa yang malas? Rajin. Halo, coba Ibu lihat wajah teman ngaji sampean sekarang, lihat wajahnya, samping sampean, lihat baik-baik. Beneran nih, lihat wajahnya baik-baik. Gantian, noleh ke kanan dulu deh, noleh kanan, lihat. Hafalkan ya. Jam berapa sekarang? Jam 11 kurang 11. Tanggal 7. Hari Kamis. Ibu, tahun 2025. Ibu noleh ke sampingnya tadi, Ibu menjadi saksi atas temennya. Bahwa hari ini jam 11 kurang 11 menit tanggal 7 hari Kamis tahun 2025. Sampai jadi saksi bahwa semuanya sepakat kepingin seperti sahabat Nabi yang rajin. Yang males enggak mau? Enggak mau? Oke, saya kasih tahu. Ada satu kitab, judulnya Al-Quran ya Ummat Al-Quran. Itu mengisahkan tentang bagaimana kedekatan sahabat berinteraksi dengan Al-Quran. Sahabat Nabi yang malas tadarus Al-Quran itu 1 hari 1 juz. 1 bulan sekali khatam Quran. Itu yang malas 1 bulan sekali khatam Quran. Sampai tadi kepengen seperti yang rajin aja kan? Yang malas nggak mau kan? Saya kasih tahu. Nggak apa-apa, jadikan itu cita-cita. Sahabat Nabi yang rajin tadarus Al-Quran 1 hari 6 juz. 1 hari 6 juz. 1 hari 6 juz. Sepekan sekali khatam Quran. 1 bulan 4 kali khatam. Yang paling rajin 1 hari 10 juz. 3 hari sekali khatam Quran. Itu disebutkan dalam kitab Bukhari itu yang paling rajin. Sahabat Nabi yang tadarus Al-Quran sehari 10 juz 3 hari sekali khatam Quran. Itu yang paling rajin, diabadikan di dalam kitab Bukhari. Yang malas 1 hari 1 juz. Makanya sampai jadi saksi loh ya. Atas temen samping sampean, masing-masing jadi saksi bahwa kita punya pilihan, kepingin seperti sahabat Nabi yang rajin. Kalau belum mampu sampai yang rajin, catatannya satu Ibu, jangan pernah berlindung di balik alasan. Bu, jangan melakukan pembenaran apa yang kita lakukan dengan berlindung di balik alasan. Kenapa Ibu tidak baca Quran? Jangan kemudian dimunculkan alasan yang melemahkan diri kita. Allah berikan kekuatan kepada kita. Sebenarnya Allah berikan semangat pada hidup kita. Saya tidak akan nyinggung banyakkan baca WA daripada baca Quran. Saya tidak akan bicara itu. Nanti pasti kemudian saya akan diserang oleh netizen.
Tapi semangat kita Ibu, catatannya itu. Satu, kalau kita tilawah tadabbur Al-Quran, Allah akan catat sebagai hamba yang beribadah kepadanya. Yang kedua, Allah akan kokohkan, kuatkan iman seseorang karena kedekatannya dengan senantiasa tadarus Al-Quran. Kalau Allah kokohkan iman kita, berarti kan semakin meningkat kualitas diri kita sebagai seorang hamba. Jadi kalau kita tanya, salah satu cara untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang hamba adalah jangan pernah absen tadarus Al-Quran mulai hari ini. Bu, jadi judulnya mau tanggal muda, tanggal tua, mau lagi enjoy atau lagi suntuk, baca Quran. Pastikan keluarga kita kalau ada 5 orang dalam rumah itu, Qurannya masing-masing 1, berarti harus ada 5. Banyak, Bu. Ini Quran anak kita yang ngaji di TPA. Atau ini Quran cucu kita, ini Quran kakeknya, ini Quran neneknya. Harus ada semuanya. Kasih nama. Jangan sampai bebas memakai Quran ganti-ganti. Ganti-ganti nggak bisa. Kenapa? Kalau ibu sedang semangat baca Quran, ini satu rumah Qurannya 1. Itu kan ada tandanya. Iya. Berarti ibu dapat 2 juz. Tandanya di juz kedua. Masuk juz ketiga berarti. Kemudian Bapak lagi tugas ke daerah. Seminggu kemudian pulang. Begitu pulang, karena di sana ada kajian, ada semangat. Akhirnya tadarus juga. Begitu tadarus, Bapak dapat setengah juz. Pindah itu tandanya. Terus ibu sore mau baca. Begitu baca, kayaknya kemarin sudah rada jauhan, kok pindah ke sini. Akhirnya cucunya ke TPA ngaji, bawa Quran itu. Yang dibaca juz sama. Pindah ke juz 30. Begitu besok baca kayaknya belum sampai juz 30 deh kemarin itu. Juz 1 saya belum selesai gitu. Ujungnya Ibu, seumur hidup satu keluarga tidak khatam-khatam itu bacanya. Begitu ya. Terus catatan gimana untuk mengingatkan hati kita, ibu mau pulang kampung, mau pergi kemana, mau jalan-jalan kemana ibu, masukkan nomor 1 Quran. Halo, kita itu kalau mau pulang kampung kan baju yang dipakai hari ini sudah dipakin begitu kan? Nanti untuk oleh-oleh, untuk Pak D ini, untuk paman ini, untuk saudara ini, untuk teman sahabat akrab dulu sekolah ini, udah dianu semuanya. Akhirnya apa? Kopernya penuh. Karena kopernya penuh, Qurannya nggak kebawa, nggak masuk dah. Ujungnya nggak baca lagi. Akhirnya Ibu, kata kuncinya adalah lebih baik kita terpaksa kemudian masuk surga daripada masuk neraka dengan sukarela. Aduh. Gimana Ibu? Kalau bawa HP, Al-Quran. Boleh. Kalau itu ini kan memanfaatkan teknologi. Cuman pastikan tandanya itu kita hafal. Kalau bisa secara fisik, bawa secara fisik. Karena kalau handphone kita lowbat, Nggak bisa. tidak baca jika. Atau handphone kita Allah takdirkan hilang, nggak bisa lagi. Baik, itu teknis ya, monggo saja, silakan saja, boleh. Ini bahasa tadi, itu kayaknya bahasa candaan Bu, tapi serius. Kita baca Quran sampai kemudian punya kontinuitas, punya istimroriyah. Ya.
Itu adalah karena kita awali dengan kita paksa. Baca setiap hari 2 lembar. Jangan sampai turun dari 2 lembar kalau lagi suntuk. Lagi mood tinggi kadang-kadang bacanya itu bisa banyak. Tapi kalau lagi nggak mood, 1 halaman aja nggak kebaca. Itu kita. Tetapi kalau kita kondisikan, saya kepingin seperti sahabat Nabi yang rajin. Soal kapan tercapai cita-cita itu soal lain. Tapi yang jelas, lakukan saja. 2 lembar tiap hari. Nanti kalau lagi mood, naik jadi 3 lembar. Kalau berani naik 3 lembar, jangan pernah turun lagi. Itu caranya. Kita paksa terus. Sampai kemudian menjadi kebiasaan. Oke, yang ketiga. Yang pertama tadi, kita akan didudukkan sebagai hamba yang beribadah kepada Allah. Kalau kita itu tilawah tadabbur Al-Quran, didudukkan sebagai hamba yang beribadah kepada Allah. Yang kedua, Allah akan kuatkan, Allah akan kokohkan iman kita. Yang ketiga, tazkiyatan lin nufus. Allah akan beningkan hati kita. Allah akan bersihkan hati kita. Kemarin sudah kita gambarkan dalam kajian kita yang pertama bahwa pakai botol kemarin ya. Iya. Kita ketika dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan tidak punya dosa, bersih seperti ini. Tapi dalam perjalanan hidup kita, setiap dosa yang kita lakukan, kata Nabi, innal mu'mina idza akhta'a fi qalbihi nuqtatun sauda. Setiap orang yang beriman, kalau dia berbuat dosa, di dalam hatinya ada titik hitam. Semakin banyak berbuat dosa, banyak titik hitam. Sampai kemudian mengotori hatinya, menjadikan hatinya itu hitam kelam. Wa dzalika ron, kata Nabi. Ron itu adalah titik hitam yang mengotori hati kita karena dosa yang kita lakukan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Apa yang menjadikan hati seseorang itu hitam kelam seperti itu adalah bima kanu yaksibun. Karena perbuatan dosa yang orang itu lakukan. Tapi kalau orang itu melakukan kebaikan demi kebaikan, termasuk ada kontinuitas di dalam tadarus tilawah Al-Quran, maka Allah akan jadikan hati seseorang itu menjadi bening, bersih kembali, pelan-pelan sampai kemudian saqula qalbuhu. Allah beningkan hati orang itu. Ingat ibu-ibu semuanya? Kata Nabi, kalau orang itu dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, dalam kehidupannya adalah warrazaqahumullahu rifqa fi ma'isyatihim. Allah berikan rifq, Allah berikan hati yang lembut, hati yang bening, hati yang bersih. Sehingga setiap ucapan dan perbuatannya, kapanpun dimanapun saja, orang itu merasa aman. Teman yang berteman dengan orang seperti ini, dia merasa aman, dia merasa nyaman dari apa yang diucapkan dan yang dilakukan. Kalau dia jadi atasan, setiap kebijakan yang dikeluarkan dia merasakan nikmatnya kebijakan yang dikeluarkan itu. Halo? Jadi beningnya hati itu adalah pertanda orang itu dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik. Untuk memiliki hati yang bening, hati yang bersih, diantaranya adalah jangan pernah tinggalkan tadarus Al-Quran. Jangan pernah tinggalkan tilawah Al-Quran. Yang terakhir, lewat 10, lewat 2 menit. Tambahkan 1 ya. Nanti PowerPoint-nya Ibu, yang kemarin sudah saya share belum ya? Belum. Kemarin tentang apa? Kemarin tentang Muharram itu Ustaz, yang Muharram apa namanya? Meningkatkan kualitas diri. Oke. Ya, karena berkaitan dengan Muharram. Baik, nanti
Saya share ke Bu Dewi atau Bu Ketua, nanti bisa dibagikan PowerPoint yang kita kaji. Itu aslinya ada 170 halaman. Slide-nya cuman 7 halaman saja. Jadi kalau dilihat di handphone, poin-poin tadi apa sih? Bahasanya apa sih? Gitu. Nanti bisa dibaca-baca. Baik, yang keempat, taqwiman lil fikrah. Seseorang yang tadarus Al-Quran, tilawah Al-Quran, orang itu Allah akan jadikan memiliki cara pandang yang benar. Cara berpikirnya itu bagus. Kan tidak sedikit Ibu ya, dalam kehidupan kita ini orangnya ini kayaknya pintar, tapi nggak pintar-pintar juga. Ada seorang profesor yang mestinya itu menjadi seorang yang ya kelasnya kalau ngasih penjelasan itu stepnya begitu, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, mestinya begitu. Ini ada profesor tidak jelas. Menurut asumsi saya, itu benar. Asumsi itu kan kira-kira. Halo, saya tidak akan urusan sama ijazah Jokowi ya. Palsu atau tidak palsu. Tetapi kemudian ketika ada orang mengatakan begini, loh, saya itu punya datanya, mulai dia itu Pak Jokowi itu daftar, sampai kemudian kuliah, KKN, kemudian skripsinya, kemudian ijazahnya. Saya punya datanya itu semuanya. Tanya satu aja Bro. Itu skripsinya ada nggak tanda tangan pembimbing sama pengujinya? Nggak ada. Loh, saya sudah baca 29 halaman. Jadi menurut asumsi saya itu benar. Ini antara jawaban sama pertanyaan kan tidak nyambung. Yang ditanya adalah, Prof, ada nggak dalam skripsi itu tanda tangan penguji sama pembimbing? Karena ijazah itu akan dikeluarkan, orang itu akan dikatakan lulus apabila dia lulus skripsinya, ada tanda tangan pengujinya dan tanda tangan pembimbingnya sebagai tanda itu orang itu lulus. Berarti berhak untuk mendapatkan ijazah. Pertanyaannya, ada nggak tanda tangannya? Saya nggak tahu. Menurut asumsi saya itu benar. Katanya megang data, sudah baca 39 halaman, tapi ini yang kemudian seseorang itu kalau tidak dibimbing dengan wahyu Ibu, satu kejujuran akan hilang. Akal pun tidak akan standar di dalam memberikan pernyataan. Kalau bahasa Rocky Gerung jadi dungu mendadak. Wallahu alam. Bu, mau jadi dungu enggak? Enggak. Kalau enggak berarti Bu, ini bukan dungu lagi. Kalau dungu itu ya karena memang enggak punya ilmunya gitu ya. Yang dikhawatirkan itu kita ngaji sudah, kita berinteraksi dalam kehidupan kajian untuk membangun kebaikan jalan terus. Tapi satu hal, kalau kita itu lepas tadarus Al-Quran, kecuali ada uzur Bu ya, kecuali ada alasan syar'i, itu dikecualikan. Tapi yang jelas, kalau seseorang itu tidak tadarus Al-Quran, hakikatnya, kalau tidak mau dibilang jiwanya itu mati, kan tadi gambarannya begitu kan? Hidup, mati. Hidup, mati. Hidup, mati. Baca, enggak. Baca,
Enggak. Berarti hidup kita itu kadang hidup, kadang mati. Cuman pertanyaannya, banyak matinya apa banyak hidupnya? Itu masalahnya. Jadi Ibu, kalau Allah ingin berikan keberkahan dalam hidup kita, jangan pernah absen tadarus Al-Quran. Jadi poin untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang hamba, Allah akan berikan kebaikan kepada kita, pahala kepada kita. Yang kedua, Allah akan kokohkan, akan tingkatkan iman kita, semakin kokoh, semakin kuat. Kemudian yang ketiga, Allah akan jadikan hati kita menjadi bening, menjadi bersih. Sehingga kita dengan siapapun saja, kalau kita dekat dengan siapapun, orang itu tidak gampang dongkol sama kita. Kenapa? Merasa aman, merasa nyaman berkawan, bersahabat, bertetangga dengan kita. Kemudian yang keempat, ketika Allah berikan, karena sebab kita tadarus, karena sebab kita tilawah dan tadabbur Al-Quran, ibu-ibu semuanya, cara pandang kita itu menjadi bagus. Cara pola pikir kita itu menjadi bagus. Kenapa? Karena dipandu oleh wahyu. Nggak sakarepe dhewe gitu loh. Contoh sakarepe dhewe apa Bu? Saya kasih contoh begini. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Kemudian hari berikutnya saya ngimamin di masjid ini. Kemudian saya membaca surat yang sama, ayat yang sama sesudah surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wadduhi wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Kira-kira selesai sholat ribut nggak jamaah? Ribut. Kenapa? Karena ilmunya belum sampai. Kenapa? Karena tidak ngaji. Tapi kalau ngaji, ibu, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Seperti itulah Nabi Muhammad diajari oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Di lain kali pada surat yang sama, ayat yang sama, Rasulullah diajarkan dengan bacaan wadduhi wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu bacaan yang paling banyak memakai itu adalah saudara-saudara kita muslim yang ada di Maroko, di Tunisia. Tapi itu pun juga Nabi mengajarkan kepada sahabat Hisham bin Hakim dengan bentuk bacaan seperti itu. Artinya yang pertama benar, yang kedua juga benar. Karena sama-sama dari Nabi. Kalau kita ngaji, aman kita. Tapi kalau nggak ngaji gimana? Wah, ini kayaknya imamnya ini kelompok radikal kayaknya. Begitu jadinya. Baik. Jadi 4 poin Bu ya. Ada 5 sebenarnya, tapi nanti bisa dibaca di di PowerPoint yang kita share nanti insya Allah. Jadi kesimpulannya, Ibu jangan mengajak bapak, jangan mengajak anak atau cucu untuk tadarus Al-Quran setiap hari dengan lisan. Mulai hari ini lakukan saja tadarus. Terus 1 bulan kemudian kalau ibu sudah jalan 1 bulan, baru bapak belikan Quran. Kalau belum punya Al-Quran, begitu kasih Quran ternyata bapak tetap tidak mau tadarusan. Kenapa? Karena belum bisa baca. Kalau belum bisa baca berarti motivasinya deketin. Pak, kita kan maunya kita sama-sama masuk surga. Itu di masjid ada program tahsin itu Pak. Bagi yang belum bisa akan diajarin sampai bisa baca. Bagi yang sudah bisa baca tapi bacaannya belum benar akan diperbaiki sampai bacaannya benar. Ikut aja dong Pak. Lain kali nanti dalam suasana yang nyaman ajak ngobrol lagi gitu.
Tapi nanti jangan sampai, Pak, walaupun Bapak sedekah, walaupun Bapak wakaf, nanti masuk surga, Bapak tidak bakalan menikmati indahnya surga. Nanti Mami naik ke atas, Papa tetap aja di bawah begitu. Wah, itu mah perang itu. Baik, begitu Ibu ya, bisa ditangkap dengan baik ya. Saya lupa tadi pesen LCD. Ya. Iya. Sebenarnya ada di, kalau saya belum ngirim nanti, Oh iya. karena masih ada di laptop, jadi harus saya pindah dulu di sini. Nanti mohon maaf kalau terlambat. Dua-duanya materi yang sebelumnya sama Kalau Ustaz Andri bagi yang hari ini. Baik, kurang dan lebihnya mohon maaf ibu-ibu semuanya. Saya mohon izin pulang sebentar, nengok anak sama cucu, bercanda sama anak sama cucu dulu, baru jalan lagi. Insya Allah. Karena kalau nggih, ada yang tanya? Baik, silakan. Tingkatan kita baca Quran itu apakah hafalan, apakah bacaan kita dari kita mulai ngaji, apa hari itu kita meninggal? Tingkatannya itu dari mana, Ustaz? Dia nanti Baca yang surgamu terakhir akan- gitu. ah, Baca ya, yang Surat terakhir kita baca. Baik, jadi ayat hadisnya itu menyebutkan begini. Bacalah Al-Quran. Ini bagi orang yang sudah masuk qalu. Allah berkata kepada mereka, orang-orang yang masuk surga ini. Kemudian Allah menyuruh, bacalah Al-Quran. Yang jadi pertanyaan satu, gimana ketika orang itu di dunia tidak bisa baca Al-Quran? Sekarang ada berapa Bu yang tidak bisa baca Al-Quran umat Islam Indonesia? 72%,23. Itu kondisi umat Islam sekarang. Nanti orang yang karena kebaikannya itu kemudian masuk surga, disuruh oleh Allah, disuruh membaca Al-Quran. Dan kemudian sesudah membaca Al-Quran, di setiap ayat, nanti disuruh naik ke tingkat berikutnya. Sampai di sini, karena orang itu tadarusnya melanjutkan berikutnya, disuruh naik lagi. Terus begitu. Sehingga yang di bawah yang tidak pernah baca Al-Quran, dia masuk surga, dapat nikmat juga, tapi dia menginginkan derajat yang lebih baik itu tidak Allah berikan karena gara-gara tidak baca Quran. Jadi hadis terakhir kalimatnya adalah fa inna manzilataka, sungguhnya manzilah itu tempat tingkatan ya, tingkatan yang ditempati, dinikmati oleh seseorang itu fi akhiri ayatin taqra'uha, sampai akhir ayat surat apa yang kau baca, disitulah nikmat surga yang kau akan dapatkan. di akhir hayatnya gitu ya Ustaz ya. Gimana Di Ibu? Di akhir ayat yang kita Di akhir ayat, kita baca surat Al-Fatihah sudah jelas setiap sholat kita baca kan. Kemudian kita ketika tadarus surat Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, kemudian An-Nisa. Begitu sampai An-Nisa, mati gitu Ustaz. kita dipanggil oleh Allah. Atau Meninggal. kita sudah berulang khatam Quran, berarti suruh naik, suruh naik, suruh naik. Atau tingkatan dalam konteks yang lain yang kemudian Allah akan berikan nikmat yang berlipat lagi dari tingkatan surga yang ada. Yang jelas Ibu, jangan kepedean kalau kita nanti masuk surga di dunia tidak baca Quran, jangan kepedean. Kenapa? Kita akan menundukkan wajah kita karena malu di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita di dunia tidak tadarus Al-Quran. Malu kita. Kenapa? Allah nyuruh. Kenapa Allah suruh? Allah berikan mata kita. Allah berikan perasaan kita. Allah berikan fasilitas untuk membaca itu ada. Masa kalah juga sama saudara kita yang komunitas Umi Maktum. Saya punya komunitas pengajian Umi Maktum. Sahabat Umi Maktum itu adalah sahabat Nabi yang buta, tunanetra. Nah, di sini kami punya
pengajian tunanetra. Bahkan yang lebih lucu lagi apa? Ini ustadz yang tunanetra ini ngajarin baca Quran orang-orang yang bisa ngelihat. Ya Allah. Saya kadang-kadang geleng-geleng gini. Begitu, Ustadz, besok hadir ya. Guru ngajinya buta. Nggak ketemu kan di kepala kita gimana ngajarnya itu. Tapi ujungnya Bapak itu juga bisa baca. Baik, jadi catatannya Ibu, hamasah al-aliyah, semangat yang tinggi untuk tilawah dan tadarus Al-Quran, tadabbur Al-Quran untuk ngaji, ini semoga Allah tetap berikan kepada kita masing-masing. Karena dengan modal itulah kita itu akan terus bisa melangkah. Jadi jangan beralasan lagi Bu ya. Jangan nyanyi terus. Apa Bu nyanyinya? Ku masih seperti yang dulu. Dulu ndak bisa baca, sampai hari ini ndak bisa baca juga. Dulu bacanya salah-salah, sampai hari ini ndak rubah lebih baik. Itu masalah itu berarti. Begitu. Selamat berjuang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.